الفاتحة والقبول تمام بالرسول وإلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين محمد بن سعد وسلم حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال المسموعات والمرئيات في حياة الأطفال. Sesuatu yang didengar, yang dilihat dalam kehidupan kanak-kanak. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat itu mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan mereka. Positifkah atau negatifkah? Jadi ketika kita faham tentang hakikat inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, maka kewajiban kita untuk menjaga diri kita, anak keluarga, istri kita. Bagaimana kita bisa menjaga pendengaran kita dan mereka, penglihatan kita dan mereka, hati kita dan hati mereka untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan Allah Subhanahu wa taala maha dekat daripada urat leher atau urat nadi yang ada. Kita paham bahwa urat leher kita dekat dengan kita, atau sebagian mereka mengartikan hablul warid urat nadi mereka. Urat nadi dekat dengan kita. Keduanya itu betul dekat. Wallahu aqrab. Allah maha dekat dan lebih dekat daripada itu semuanya. Allah maha dekat jamaah sekalian, kita pahami. Makanya ketika mereka sudah mengenal atau yang disebut dengan ma'rifatullah, mereka betul-betul sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kedekatannya itu tidak bisa untuk terpisahkan sedikit pun atau walaupun satu kedipan pun. Kenapa? Mereka sudah merasakan kedekatan dengan Allah. Perasaan kedekatan tersebut tidak bakal muncul dan tidak bakal mungkin terjadi sebelum bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah secara totalitas. Cara untuk mendekatkan diri kita secara totalitas tidak bisa dengan sendirinya. Dengan kita mendekatkan anak, istri, keluarga, jamaah, masyarakat untuk dekat kepada Allah, maka kita bakal terbawa untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin banyak kita dekatkan diri kita berikut dengan mereka, artinya apa? Jalan dakwah. Kita dekatkan diri kita dan dekatkan diri mereka, kan tujuan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita wabil khusus dan kepada orang yang kita ajak untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat dakwah, semakin kuat untuk mengajak anak, istri, keluarga, sahabat, ahli taulan, masyarakat makin besar lagi, masyarakat makin besar lagi. Kita lihat guru kita Al-Habib Umar, betapa beliau dakwah di Tarimnya, di Hadramautnya, di Yamannya, di dunianya, masya Allah terus melebar dan melebar. Kembali lagi di kampungnya, kembali lagi terus melebar lagi terus. Artinya tidak pernah kenal lelah. Dengan model seperti itu dahulu seringkali dari guru dari kakek beliau Al-Habib Salim bin Hafiz, di antara guru mulianya adalah Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang beliau mengatakan tidak ada jalan yang lebih dekat untuk mendekatkan diri kepada Allah kecuali jalan dakwah. Tidak ada jalan yang lebih dekat kecuali lewat jalan dakwah. Nah, itulah yang dilakukan oleh Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Yang kemudian itulah juga yang dilakukan oleh generasi setelah beliau,
Al-Habib Salimnya, Al-Habib Muhammadnya, Al-Habib Ali Al-Masyhur, kemudian Al-Habib Muammarnya yang sekarang. Dan alhamdulillah orang pecinta beliau, murid-murid beliau, anak-anak beliau semuanya mengikuti perjalanan yang sudah ada itu semuanya. Artinya semakin kita banyak mengajak diri kita dan orang lain untuk dekat kepada Allah, sebenarnya itu hakikat kita lebih mendekat kepada Allah lebih cepat. Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah sendiri, pergerakannya, karena walau bagaimanapun juga kita untuk dekat kepada Allah harus dengan banyaknya kekuatan secara maksimal. Ketika kita sudah bisa mendekatkan masyarakat kepada Allah, dengan sendirinya kita terbawa alur untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada pekerjaan yang istimewa buat baginda Nabi besar Muhammad kecuali itu adalah dakwah. Dan kerjaan baginda Rasulullah setiap waktu adalah dakwah. Dakwah lagi. Lihat yang dilakukan oleh mereka para aulia Allah, mereka para ulama kaum salihin sampai zaman sekarang. Itulah tasalsalatil asanid, bersanadnya sanad-sanad yang ada min abin ila abin atau min syaikhin ila sayyidi syuyukh, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dilakukan dakwah. Nah, dalam rangka pula kita dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah? Dekatkan anak-anak kita, istri, kerabat, keluarga untuk dekat kepada Allah. Sekarang bagaimana kita untuk mendekatkan keluarga dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Wabil khusus ini adalah anak. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, semuanya bakal menjadikan kekuatan dasar ketika kelak nanti anak dalam keadaan dewasa. Di sini Al-Habib Umar berkata, wa fi hada, dalam ini semuanya, najidu anna aktsarul mansyuratil ana, kita jumpai bahwa seluruhnya yang terungkap di media, terungkap dalam perkembangan masyarakat yang ada. Ya, lihat seluruh perkembangan yang ada, minal qisas, itu cerita-cerita kita lihat di media, di HP, di televisi, di semana, di televisi, semuanya kita lihat sejarah-sejarah yang ada, kisah-kisah yang ada, yahjibu tamaman an hadhil ma'ani, itu menghijab secara sempurna dari arti ini semuanya. Ya, berapa banyak gambaran-gambaran buruk buat anak-anak kita. Akhirnya anak-anak kita yang tadinya mau soleh tertunda kesolehannya. Anak kita yang tadinya mau baik tertunda kebaikannya. Lantaran apa? Lantaran yang dilihat dalam legend, dalam main-mainan itu, game semuanya, atau dalam HP dan sebagainya. Saya mau ngomong kebanyakan takut salah saya. Pokoknya yang dalam media massa semuanya, Masya Allah, banyak sekali, luar biasa, yang menggerogoti bukan cuma sekedar keilmuan tetapi bahkan akidah. Jangankan si anak, berapa banyak orang-orang dewasa tergerogoti akidahnya lantaran melihat hal-hal yang tidak pantas yang ada di dalam HP tersebut. Contoh, benar kata Habib Umar di sini, fayutunahum qisasan mulghamatan bi anwa'il algham, mereka memberikan kepada itu anak-anak kisah-kisah yang menarik dengan berbagai macam hal-hal yang menarik. Oh, kelihatannya kisah-kisah tersebut menarik, tapi di balik itu semuanya penggerogotan akidah. Di balik itu semuanya penggerogotan adab, akhlak, tingkah laku dan sebagainya. Kelihatannya didesain dengan sebenar-benarnya, didesain dengan sebagus-bagusnya, tetapi ingat, tujuan dari desain itu semuanya merusak akidah. Hati-hati ini semuanya jemaah. Kalau kita tidak mampu untuk mendidik anak, bagaimana kita bakal mampu mendidik anak orang lain? Kita sendiri tidak mampu mendidik anak, bagaimana mungkin kita bakal bisa mendidik anak yang lain? Ini merupakan langkah dasar kita bagaimana menerapkan rasa ma'rifah. Sebelumnya adalah rasa mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena anak adalah titipan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Berapa banyak sebelum kita punya anak kita berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama, Rabbana hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Banyak. Rabbi la tadarni farda wahida, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Banyak kita doa terus. Giliran punya anak tidak ada alasan lantaran anak enggak ngaji,
lantaran anak nggak berzikir, lantaran anak ingat-ingat itu anak. Anak bisa menjadi sarana untuk ibadah, anak bisa menjadi sarana untuk berbuat maksiat. Bahkan nanti penjelasan lengkap dari Al-Habib Umar di sini sangat-sangat gamblang jamaah sekalian. Wa hadha mu'athirun qawiyyun 'ala fikril insan. Yang demikian itu sangat memberikan dampak yang sangat berat, yang sangat kuat dalam pola pemikiran manusia. Ingat, yang dilihat, yang didengar oleh anak-anak itu mampu merubah akal pikiran anak. Tadi saya katakan, yang tadinya mau soleh, tertunda kesolehannya. Gak jadi soleh akhirnya. Karena apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, semuanya negatif. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Wa ala naw'iyati ikhtiyarihi lil asya, dan juga macam dari pilihan dia terhadap rangkaian-rangkaian yang banyak. Walihada la budda min audatina ila isba'i afkarihim. Oleh karena itu, mulai sekarang nih jamaah sekalian, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembalinya kita untuk memaksimalkan, memasuki pola pemikiran mereka secara matang, wa uqulihim, dan akal mereka, bisiratil karimah, dengan sejarah-sejarah yang mulia. Kita ajarkan sejarah Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad seperti ini, bukan seperti itu. Nah, Nabi Muhammad makannya seperti ini, bukan seperti itu. Nah, Nabi Muhammad minumnya seperti ini, bukan seperti itu. Nah, Nabi Muhammad duduk seperti ini, bukan seperti itu. Nah, lihat nih Nabi Muhammad. Oh, artinya kita maksimalkan kepada anak kita sejarah Rasulullah. Rasulullah hidup di dalam kepribadian mereka pada akhirnya. Jadikan panutan mereka sedini mungkin itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terkadang bagaimana mungkin orang tua bakal bisa memberikan panutan besar untuk dijadikan Rasulullah sebagai panutan buat anaknya kalau dia sendiri tidak mampu untuk bisa memberikan cerita tentang Rasulullah. Dia tidak paham tentang sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah seperti itu, orang tua seperti itu tidak pula mampu mengajak anak dan istrinya ke majelis. Ini miskin sekali jamaah sekalian. Sudah orang tuanya yang kewajibannya untuk mendidik anak dan istri untuk mengenal Allah dan Rasulullah, udah begitu mereka enggan untuk berada di majelisnya mereka para ulama-ulama saleh. Ini ya Allah, ini yang disebut dengan jahil murakkab, dikatakan oleh mereka para ulama-ulama saleh. Sudah bodoh tidak bertanya pula, sudah bodoh tidak hadir pula di dalam majelis. Jahil murakkab. Yang model seperti ini, betapa Allah Subhanahu wa taala benci, bahkan melaknat. Kalaulah sebelum punya istri, masya Allah, bahkan terkadang mereka datang ke rumah guru mau punya istri, bagaimana nih, didoain. Datang ke rumah guru mau punya anak, didoain. Tapi udah punya istri, punya anak, apa yang terjadi? Beda. Ini bukan seperti itu jemaah. Maka di sini dikatakan oleh Al-Habib Umar, tarik mundur kita untuk mengenal mereka, anak-anak kita, akan sejarah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalau misalnya kita lihat, ya Allah, sejarah mereka sejarah yang mengacaukan umat, mengacaukan alam pikiran. Kita lihat sejarah-sejarah, bahkan dalam sejarah-sejarah yang ada di sekolah, terkadang tuh banyak sejarah-sejarah yang tidak benar. Ada di situ dikatakan bahwa ini perlu untuk diproses lagi, untuk diproses ulang lagi, untuk diperbaiki lagi. Itu dikatakan bahwa Islam Indonesia, waktu itu saya pernah membaca, Islam di Indonesia berasal dari daratan Cina. Ini perlu untuk diperbaiki nih jamaah sekalian. Dan Islam di Indonesia itu di abad ke-19. Ini sangat-sangatlah jauh dari sejarah yang ada. Abad ke-19, 19 kemarin, Bung. Sementara mereka para wali songo datang dari 1500. Maulana Malik Ibrahim 1400 sekian sudah ada di Gresik. Bagaimana disebut 1900? Dan inilah kesalahpahaman. Udah salah paham, kemudian kita mengikuti sejarah mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Iya saja. Akhirnya terungkap sejarah seperti itu. Akhirnya pembodohan sejarah. Akhirnya anak-anak tidak paham tentang sejarah yang sebenarnya. Akan hakikat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, kalau kita lihat buku-buku yang ada, tatanan salat, di mana
Di situ dikatakan tatanan sholat yang benar, di mana kakinya saling merenggangkan. Coba lihat di situ, kakinya saling merenggangkan, masya Allah. Seperti ini modelnya. Bagaimana? Sebentar ini tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu diperbaiki. Ini perbaikan yang kalau misalnya kita umat Islam tidak mampu memperbaiki, apakah mereka orang-orang kafir yang bakal memperbaiki? Tidak mungkin. Kita perlu cerdas jamaah sekalian. Nah, makanya perlunya kita untuk memahami syariat secara mendalam. Maksudnya apa? Kita jaga anak dan istri kita untuk selalu biasakan mereka untuk seakan bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenikmatan tersendiri. Kenikmatan tersendiri. Sebelum mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad lewat mimpinya atau secara langsungnya, mereka sudah benar-benar maksimal mendengarkan cerita tentang baginda Nabi besar Muhammad yang sebenarnya. Tidak sebagaimana mereka orang-orang kafir mengatakan bahwa Nabi Muhammad, na'udzubillah min dzalik. Sedih kita mendengarnya. Ini dan itu, ini dan itu. Kita perbaiki sejarah yang mereka ungkap. Kita perbaiki. Inilah Islam yang penuh dengan kedamaian. Tidak ada Islam radikal. Tidak ada Islam garis keras. Karena sesungguhnya Islam itu adalah sebuah kelembutan. Islam adalah sebuah kenikmatan. Lihat Islam yang datang dari Hadramaut sana. Apakah penuh dengan daya hayal? Apakah penuh dengan saling mengomentari kesalahan orang lain? Apakah saling menjebak orang lain? Apakah tuh Islam yang datang dari Hadramaut sana kemudian saling berkuasa untuk mengambil satu posisi yang lain tidak? Tidak. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini lihat kenikmatan yang kita raih dari mereka para ulama-ulama saleh. Itulah Islam yang sesungguhnya jamaah. Makanya kita ajarkan kepada anak keturunan kita tentang sejarah. Karena anak itu suka tentang sejarah. Anak dibanding untuk membaca atau anak dibanding untuk melakukan aktivitas yang banyak mengeluarkan pemikiran, mereka lebih suka dengan sejarah. Makanya perlu tuh sejarah yang maksimal kepada anak. Kenapa? Ingat anak-anak kita. Sampai kapanpun mereka bakal ingat terus. Kenapa anak-anak kecil lebih baik, lebih bagus diajarkan tentang cara bermain? Makanya ketika anak-anak kecil disebut dengan sekolahnya aja namanya taman kanak-kanak. Taman, pakai taman. Bukan sekolah, bukan, benar, taman. Emang harus taman, pakai taman. Artinya tuh taman, di situ ada dongeng, di situ ada sejarah. Kemudian kita mengungkapkan pula. Nah, ini namanya masjid, ini namanya Ka'bah, nah ini kuburnya baginda Rasulullah. Nah, ini diajarkan. Kalau kita punya duit, bahkan ajak anak kita untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Kita punya duit lagi, ajak anak kita ke Palestina, ajak anak kita ke Hadramaut, ajak kita ke negeri-negeri Islam agar mereka melihat tentang sejarah asalnya Islam yang ada. Allahu Akbar. Nah, baginda Rasulullah dulu di sini. Nah, baginda Rasulullah dulu di sini. Nah, baginda Rasulullah. Artinya kita hanyutkan anak kita tentang sejarah yang sebenarnya. Kita ajarkan anak kita dengan sejarah yang sebenarnya. Ini tidak bakal hancur dan tidak bakal punah dalam akal pikiran mereka. Bahkan nanti ketika mereka dewasa pula, mereka bakal mengajarkan anaknya model seperti apa yang telah kita ajarkan. Makanya ajaran mereka kaum sholihin tidak pernah punah. Karena satu generasi ke generasi berikutnya terus diajarkan. Kita lihat dalam tradisi tarim kita, di mana bapaknya wali, kakeknya wali, kemudian buyutnya wali, kemudian bapaknya buyut, kemudian buyutnya buyut, terus wali. Tidak terhenti kewalian dari keturunan-keturunan mereka, dari atas-atasan mereka. Kenapa? Dimulai dari satu sejarah. Sejarah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka kenal adalah baginda Rasulullah. Keagungan pimpinan besar mereka adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan biarkan anak-anak kita sudah mengenal tentang dunia dan hakikatnya atau apapun jenis tentang permasalahan dunia sebelum mereka mengenal tentang apa yang disebut dengan keagungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiyarus salihin, dan sejarah mereka orang-orang saleh. Sejarahnya mereka orang-orang saleh jamaah. Siar. Kalau ada orang baca sair itu perjalanan.
Tapi saya lebih condong untuk membaca di sini siar. Siar itu sejarah. Karena sebelumnya diungkapkan di sini adalah bisiratil karimah, sejarah yang mulia. Jama' dari sirah adalah siar. Kalau sayr itu perjalanan, kalau sirah sejarah. Walaupun sih artinya beda-beda tipis. Tapi maksud di sini mudah-mudahan wa'ala shawab, menurut saya adalah wasiat salihin, sejarah-sejarah mereka orang saleh. Kenapa? Karena sebelumnya diungkapkan oleh Habib Umar sirah, sejarah, berarti juga setelahnya juga sama sejarah. Sejarahnya Nabi Muhammad, kemudian sejarah mereka orang-orang saleh. Kita ajarkan betapa Sayyidina Imam Al-Faqih Al-Muqaddam zikirannya kayak gini, nah hidupnya seperti ini. Imam Abdul Rahman Segaf, Al-Imam Al-Haddad, Al-Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Attash, Ali Al-Baras. Kita ajarkan nih hidupnya Al-Imam Syafi'i, kita ajarkan hidupnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita ajarkan Imam Al-Ghazali. Kemudian ulama-ulama kita, Masya Allah, ulama-ulama kekinian kita juga, Masya Allah, ajarkan sejarah-sejarah mereka kaum solihin. Nah, betapa mereka mau menjadi berhasil, mau menjadi kuat, harus dimulai dari masa kanak-kanak. Nah, ayo nak, kita ajarkan putri-putri kita. Kalau mereka mau seperti Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Asiyah, Sayyidatuna Maryam, Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, Sayyidatuna Rabi'ahnya Hadramaut, mereka para waliyah besar, ajarkan kepada putri-putri kita. Nah, jangan banyak main HP. Nah, HP ingat HP. Nah, HP ingat HP. Nah, ingat Al-Quran, Quran. Kalau engkau baca di HP, di situ ada Qurannya enggak? Kalau ada Quran, alhamdulillah. Kalau tidak ada, ya hati-hati nak. Nah, lihat Sayyidatuna Fatimah nanti tidak ridha. Nah, Sayyidatuna Khadijah nanti tidak ridha. Nah, Sayyidatuna Aisyah tidak ridha. Oh, cinta mereka. Sedini mungkin mereka sudah cinta kepada Sayyidatuna Aisyah. Ya, sedini mungkin mereka sudah cinta kepada Sayyidatuna Fatimah. Dan ini kewajiban kita jamaah. Kalau kita sibuk dalam kerjanya kita, sibuknya berkelana kita ke sana dan ke sini, mana kewajiban yang harus kita jalankan buat anak dan istri kita? Ajarkan pula istri kita bagaimana caranya agar istri kita nih, ajarkan nih santun, ajarkan anak istri kita dalam bahasa Betawinya, jangan banyak bacot. Jangan banyak bacot, Bu, gitu. Ajarkan. Oh, Pak, kok banyak bacot? Bacot artinya apa sih? What's the meaning bacot? Jangan banyak ngomong. Banyak ngomong nanti banyak salah. Nih ngomong lagi, ngomong. Kalau lagi ketemu tuh antar ubi-ubi, ibu-ibu maksudnya, Masya Allah, ngomong lagi. Kebanyakan ngomong nanti akhirnya riba, ngomongin orang. Betul gak? Ini biasa nih kebanyakan perempuan kalau udah sesama perempuan ketemu aja dah, yang diomongin omongan orang. Jangan ngomongin orang. Enggak, emang saya ngomongin apa? Emang ente ngomongin jin? Dibilang enggak ngomongin orang. Jangan. Tuh lihat dosa banyak. Kita arahin tuh kayak gitu. Allahu Akbar. Kan enak kalau misalnya lihat perempuan-perempuan aktifnya di mana? Di majelis salim. Bukan tidak boleh di posyandu, bukan tidak boleh sosialita, bukan tidak boleh. Ada sesuatu yang lebih istimewa, kenapa kita ngambil yang lain? Maksimalkan di majelis, maksimalkan di masjid. Masya Allah, kan ada bagus kelompok ibu-ibu majelis, Masya Allah, akan menjadi pahala kalau begitu jadinya. Kelompok ibu-ibu masjid itu bakal menjadi banyak lebih pahala daripada kelompok-kelompok yang lain. Kenapa? Umur sebentar, dan itu bakal putri-putri kita bakal mengikut jamaah sekalian. Saya terkadang nangis ketika hadir di berbagai macam pengajian ibu-ibu. Banyak sih, luar biasa, Masya Allah, sana banyak. Cuma usianya 50 tahun ke atas. Yang kalau misalnya kita ngomong kepanjangan bingung, kita ngomong secara keilmuan juga bingung. Mereka maunya ketawa-ketawa mulu, Masya Allah. Udah giliran ketawa, mending ada giginya. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Udah kayak gitu maunya ketawa mulu. Ini kan rugi jamaah. Karena model-model dahulu yang sudah terjadi kayak gitu, nah kita yang ngerubah itu susah. Setidak-tidaknya kita alurkan sistem Hadramaut perlahan tapi pasti. Asal mereka ikhlas saja ngaji, nanti bakal berubah.
perubahan walaupun tidak secara secara banyak, tidak mengapa, sedikit demi sedikit nanti bakal menjadi bukit kalau semuanya ikhlas, gurunya ikhlas, muridnya ikhlas, kemudian juga pengurusnya ikhlas, semuanya bakal menjadi hasil insyaallah, tapi dengan perjuangan yang panjang, dengan waktu yang cukup lama. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu semuanya tuh lihat perjalanan. Ingat, ajarkan perjalanan orang soleh buat anak-anak kita. Biasakan anak kita untuk mengenal sejarah, pelaku sejarah yang ada. Dengan apa? Dengan banyak ziarah, kan pelaku sejarah. Nah, masya Allah kita ziarah. Indonesia ini kalau nggak ada wali songo bagaimana jadinya nih? Nah? Ajak kita ke Sunan Gunung Jatinya, naik ke atas. Ajak kita ke Sunan Girinya, naik ke atas. Ajak kita ke Sunan Ampelnya, Jawa Timurnya, Surabaya. Ajak kita Maulana Malik Ibrahimnya di Giri. Ajak kita ke Habib Abu Bakarnya, Segaf di Gresik. Ajak kita ke Habib Saleh Tanggulnya di Tanggul. Ajak kita kepada mereka kaum-kaum salihinnya. Ada kayak Abdul Hamid Pasuruan, ada banyak mereka para ulama-ulama. Atau kayak Syekhuna Bangkalan Madura, atau kayak Hashim Asy'arinya. Masya Allah. Cuma saya nggak ketemu mau ziarah ke kuburan Ki Ahmad Dahlan Muhammadiyah, nggak ketemu gitu. Dulu konon saya mau ziarah, tapi abis itu saya juga lupa lagi karena tidak dipublikasikan kuburan Ki Ahmad Dahlan gitu, sang pendiri Muhammadiyah. Wallahu a'lam di mana. Jamaah Anda ikan tahu, boleh dikasih tahu gitu. Jadi itu jamaah sekalian, itu pelaku sejarah. Ajak mereka juga ziarah ke ke Bung Karno-nya di Blitar, atau Bung Hatta-nya di Tanah Kusir, Jakarta Selatan, samping Bintaro tuh. Lihat aja. Kenapa? Itu sejarah. Betapa teks proklamasi itu semuanya rangkuman dari pendapat-pendapat mereka para ulama-ulama saleh. Dan betapa ketika itu mau diketiknya proklamasi, Bung Karno ada di rumah Habib Ali Kuitang. Ini kita harus sejarahkan, ungkapkan sejarah kepada anak-anak kita. Akhirnya mereka cinta Indonesianya karena Islam, cinta kemerdekaannya karena Islam. Itu kan artinya sejarah yang tampil, sejarah yang benar yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Akhirnya mereka cinta kepada ulama. Betul gak? Akhirnya mereka cinta kepada mereka para ulama-ulama saleh. Ya Allah, alhamdulillah. Kalau tidak ada ulama, Indonesia tidak merdeka. Tuh lihat, kembalinya ke ulama-ulama lagi. Berarti benar dalam Syiarus Shalihin betapa orang yang mampu untuk memahami tentang sejarah dan hakikat orang-orang saleh, dia mampu bakal memberikan sejarah. Allahu Akbar. Ya Allah, wal akhyar, dan orang-orang baik, hatta yakunul mutulal ulya, sampai mereka menjadi contoh-contoh yang sangat tinggi fi adhanim, dalam pemikiran mereka. Sampai itu yang kita ungkapkan itu bakal menjadi contoh-contohnya mereka dalam segala benak kehidupan dan pemahaman mereka. Mereka bakal mengikuti siapa? Nabi Muhammad. Mereka bakal mengikuti Sayyidina Abu Bakar. Mereka bakal mengikuti Sayyidina Umar. Mereka bakal mengikuti Sayyidina Utsman. Mereka bakal mengikuti Sayyidina Ali. Mereka bakal mengikuti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Mereka bakal mengikuti Habib Umar. Mereka bakal mengikuti Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf. Mereka bakal mengikuti Imam Syafi'i Azami. Mereka bakal mengikuti para habaib, para masyayikh yang lain. Terus, kenapa? Karena terus kita sodorkan sejarah dan sejarah, sejarah dan sejarah, sejarah dan sejarah. Kuat mereka. Kecilnya mereka kuat. Bagaimana nanti ketika dalam keadaan sejarah, dalam keadaan dewasa? Karena pundak kepemimpinan yang akan datang ada di dalam pundak-pundaknya mereka, anak-anak kita. 20 tahun yang akan datang, atau mungkin 30 tahun yang akan datang, itu roda estafet kepemimpinan syiar Islam ada di tangan anak-anak kita. Jadi jangan biarkan anak-anak kita terjatuh dalam satu pemahaman, atau apalagi si salah dalam satu pemahaman. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Lalladzina tanshiru anhum masailul alam. Bukan dijadikan kekuatan dalam contoh itu adalah sesuatu yang sudah tampil dalam dunia, dalam media, dalam apa? Oh, kita lihat pemain bola, oh insyaallah, kemudian dijadikan pimpinan, yang dijadikan daya hayal mereka. Oh, jadi pemimpin pemain bola nih, asik nih,
jadi pemain badminton atau pemain voli atau perenang atau apa namanya semuanya, atau apa namanya semua. Ntar dulu, mereka ulama gak? Gitu aja dulu. Oh, atau mereka menjadi bakal cinta kepada pejabat. Ntar dulu. Kita rapikan sejarah. Artinya kembalikan lagi. Nah, jangan dulu. Jangan deket-deket. Jangan paham tentang bahwa orang bisa hebat lantaran dia bakal memimpin ini dan itu. Ntar dulu. Ikutin jejak mereka para ulama. Ikuti. Al-Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah pindah dari Iraknya menuju ke Mekah, kemudian menuju ke Hadramaut, itu semuanya lantaran untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan mau mendapatkan harta, tahta dan wanita, beliau tetap akan ada di mana? Di Irak. Fitnah yang sangat besar. Beliau jaga anak keturunan baginda Rasulullah dan beliau menjauh dari perpolitikan. Yang ketika itu perpolitikan banyak sesatnya. Kita mampu untuk memperbaiki politik, silahkan. Kita mampu untuk membersihkan politik, silahkan jamaah sekalian. Aina i'lamuka anta ma'waladika. Mana artinya, mana pemberitahuan engkau beserta anak engkau? Mana pemberitahuan engkau kepada anak engkau? Mana ajaran engkau kepada anak engkau? Apakah engkau cuma sekadar mengasih kepada anak engkau cuma sekadar duit? Pulang capek tidur, duit lagi, pulang capek tidur, pulang, Masya Allah luar biasa. Kalau makanan sih luar biasa, sarananya luar biasa, sarana dan prasarana anak dikasih dengan lengkapnya. Tapi yang dibutuhkan anak dan istri bukan itu. Itu cuma sekadar pelengkap. Atau mungkin itu nomor ke-10, tapi nomor satunya, bagaimana anak dan istri kita ajarkan tentang keagungan Allah dan Rasulullah. Kebanyakan mereka para nabi dan rasul, mereka orang-orang miskin. Kebanyakan mereka para ulama, para aulia dan para ulama, orang-orang miskin. Itu lihat, kita ajarkan mereka. Kebanyakan. Saya nggak mengatakan semuanya, kebanyakan. Dan itulah yang diungkapkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atatrukuhu lihadil wasail lati aktsaruha bidsagitin. Apakah engkau mau tinggalkan perantaran ini yang kebanyakannya ini adalah orang-orang jatuh? Tinggalin sejarah mereka, ahli-ahli dunia, tinggalkan. Orang-orang yang hebat di alam dunianya, luar biasa, kelihatan di alam dunianya bagaikan tumbuh-tumbuhan yang gemah lipah loh junawi, hebat luar biasa, tinggalkan. Mereka ulama atau wali? Mereka diridhai nama Allah atau tidak? Kalau tidak, udah jangan-jangan. Hatta mereka punya tinggi jabatan yang luar biasa, punya kepercayaan dalam masyarakat yang sangat luar biasa. Ntar dulu, itu bukan pemimpin kita. Pemimpin kita Nabi Muhammad. Pemimpin kita Nabi Muhammad. Arahkan lagi kepada anak kita, arahkan. Pemimpin kita Nabi Muhammad. Pemimpin kita orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Pemimpin kita orang yang mengikuti jalannya Nabi Muhammad. Wa aktsaruha biyad ba'idin anillah. Kebanyakan mereka itu adalah orang yang berada di tangan orang-orang yang jauh dari Allah. Walaupun mereka hebat di alam dunia, tapi mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fatasannamu ladakala, apakah engkau bakal serahkan anak engkau untuk itu semua? Astagfirullahaladzim. Dalam ungkapan Arab, aib besar. Orang yang udah jatuh di sisi Allah, jatuh dari rahmatnya Allah, kemudian engkau serahkan anak engkau kepada mereka, kepada pelaku sejarah yang tidak benar, orang-orang yang jauh, orang-orang yang dimurkai atau bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau menyerahkan anak engkau kepada Yahudi dan Nasrani? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Aina ilamuka anta lil walad. Mana pemberitahuan engkau kepada anak? Mana, katakanlah Habib Umar, berulang-ulang beliau bertanya seperti ini. Mana labudda an yakuna al waladu muta'athiran bima tanchuru lahu. Yang mau tidak mau itu anak mempunyai pengaruh apa yang sudah terungkap lewat deretan sejarah.
Anak-anak kecil, anak-anak kita nih, mereka mempunyai pengaruh besar dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Lihat aja ucapan anak-anak dewasa yang tidak baik mampu ditiru. Padahal anak kita terkadang tidak paham tentang apa yang hakikat diungkapkan oleh orang dewasa. Ya kan? Orang-orang dewasa apa lagi jalan, padahal dia lagi santai di dalam rumahnya. Bahkan terkadang anak lagi baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ada anak remaja dia nyanyi, mamah muda. Akhirnya dia mamah muda nih, mamah muda. Akhirnya ingat, padahal lagi baca Quran. Benar-benar dah tuh, masya Allah. Lagi Quran di depannya, auzu lagi. Kedengaran tuh, lihat anak-anak muda lagi pada nyanyi apa? Mamah muda gitu. Mamah muda, astagfirullah, mamah muda, Allahu Akbar. Apalagi jaran goyang, apa namanya? Jaran goyang, denger, luar biasa. Tuh lihat anak-anak tuh, jaga tuh betul itu. Makanya kita, apalagi kalau misalnya orang tua, jangan sampai berantem di hadapan anak. Masya Allah, berantem kata-kata, kamu pintar, kamu juga pintar, waduh. Kamu ini ngomong yang kasar misalnya. Suami kasar kepada istri, istri kasar kepada suami. Masya Allah, jangan. Memang sih ada waktunya. Artinya tuh memang namanya bukan ada waktunya. Rumah tangga ada juga memang apa namanya kepleset, berantem dikit, wajar juga. Orang aja lagi jalan bisa kepleset, apalagi ini adalah rumah tangga. Masya Allah, luar biasa. Mungkin juga, tapi ingat, jaga itu semuanya ada adab. Jangan sampai anak mendengar itu semuanya. Lihat yang diperlihatkan oleh suami dan istri dan suami adalah kelembutan, kemesraan kepada anak-anak. Kenapa? Nanti anak-anak bakal mencontoh, sangat-sangat mencontoh gitu. Masya Allah, asik banget kalau misalnya di luar apa ngelihat akan sentuhan orang tua yang ada di dalam rumah. Masya Allah, ada satu kenikmatan tersendiri. Nanti ketika dewasa pula terus bakal terkenang gitu. Kenapa? Apa yang dilihat pengaruh, apa yang didengar pengaruh. Wa bima turabbihi anta alaihi min hadza ta'alluq, dan terhadap apa yang engkau ajarkan dari keterikatan ini. Fatara man yu'azzim, engkau pandang siapa yang bakal mengagungkan. Wa man yakbur fi 'aini, dan siapa yang menjadi besar lewat pandangan matanya. Lihat, kira-kira dalam pandangan anak kita nih, mereka anak-anak kita yang menjadi suri tauladan buat mereka siapa? Lihat, anak-anak kita yang jadikan suri tauladan apa? Apa hakim atau robot-robotan atau orang-orang soleh? Cuma lihat. Perbaiki terus anak-anak kita, terus lagi. Makanya dalam ajaran dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa disebut dengan kata-kata awal pertama kali Rasulullah mendapatkan wahyu namanya Iqra, baca. Nabi ketika itu mana bigari, Iqra, mana bigari, aku tidak mampu membaca, aku tidak mampu membaca. Ketika 3 kali malaikat Jibril mengatakan Iqra ya Muhammad, baru ketika itu Nabi Muhammad mengikut. Artinya proses. Ketika kita mendidik anak memang proses, tidak langsung membolak-balikan tangan, megel di balgulub. Dia Allah yang maha membolak-balikan, tapi kita berproses. Biarkan anak kita ngaji dulu, mulai masih HP, nanti lambat laun kita doain anak kita insya Allah nggak suka HP, amin. Kasih HP aja dulu, nggak ada masalah. Kan kita doa lagi. Seperti doa yang soleh, banyak doa soleh gitu. Memang sih benar, ada misalnya orang tua masya Allah ngerokok, kadang anak yang ngasih rokok, tapi rokoknya tuh didoain, bismillah, ya Allah hilangkan kelezatan rokok, ya Allah, tetap dikasih sih. Nanti orang tua ngerokok nggak enak amat, ngerokok aja lagi. Nanti kira-kira udah 50 slop udah 50 slop rokok begini amat, hilang nanti insya Allah, amin. Dengan apa? Dengan kekuatan doa. Nanti juga bakal merasa seperti itu jamaah sekali gitu. Tapi ingat, terus kita awasi anak tetap main HP, kita awasi, lihat, awasi.
Sama kalau misalnya melihat ada yang kita cintai masih tetap ngerokok juga, ngerokok kita awasi juga, awasi. Nah giliran batuk, lihat tuh kan batuk. Artinya apa? Gampang kita salahkan tuh. Ketahuan lagi batuk kenapa pakai ngerokok? Ibaratnya seperti itu tuh. Larangan tidak, tetapi ingat. Kan udah ketahuan dia rokok. Rokok menyebabkan ini dan itu. Gitu kan jemaah? Nah, itulah dakwah. Seperti haramnya minuman keras kan enggak langsung innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Enggak. Perlahan dulu. Waktu itu banyak kaum muslimin sahabat Rasulullah lagi sholat mabuk. Habis itu jangan dong, kalau lagi sholat jangan mabuk. Akhirnya habis sholat mereka mabuk. Kapan? Habis isya. Kan panjang mereka mabuk. Habis sholat isya mereka mabuk. Kalau misalnya habis maghrib mabuk, nggak keburu nih. Wah, habis maghrib, habis isya aja mabuk. Setelah datang akhir ayat, yang saya nggak baca ayat-ayatnya karena banyak waktunya, karena pendek waktunya di sini. Akhirnya baru ketika akhir dari firman Allah, nihaya dari firman Allah, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Masya Allah, satu kampung semuanya langsung satu kota ketika itu, kotanya baginda Rasulullah, semuanya banyak minum minuman keras. Kenapa dibuang? Kenapa? Udah innamal khamru, udah akhir ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadinya apa? Sahabat berbolak-balik. Kalau lagi sholat, kuliah berbolak-balik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah. Alhamdulillah udah. Kuliah ayyuhal kafirun la bunu ma ta'budun antum ma'budun amud. Bolak-balik lagi. Masya Allah. Kuliah berjam-jam. Kenapa? Mabok. Ini kapan akhirnya? Banyak persengketaan antara minuman keras. Banyak lagi. Karena memang adat istiadat Arab ketika itu mabok. Makanya Islam nggak langsung mengatakan haram, perlahan. Tapi pasti sama kita juga. Ini anak perlahan, tapi pasti. Gitu, pasti. Lagi ingat, pasti hukumnya. Gitu. Amin. Doa yang melulu, makanya ya Allah, biar anak nggak suka HP. Ya Allah. Tapi doanya ikhlas. Itu insya Allah, walaupun tuh HP-nya ibaratnya harganya 2,5 miliar, saya nggak ngerti, luar biasa, tetap nggak menjadi menarik dalam diri sang anak. Kenapa? Doa udah masuk, doa sudah masuk. Alhamdulillah. Yaqulullah wa man yakbur fi nadharihi minan nabiyyin wal mursalin, dan siapa yang merasa besar dalam pandangan dan dalam pemikiran sang anak dari kalangan para nabi dan rasul. Mana ini? Mereka udah kenal para nabi dan rasul. Ada dalam satu kitab Qisasul Anbiya, ada bahkan Qisatul Awliya, ada Hilyatul Awliya. Banyak sekali kisah-kisah mereka para ulama-ulama saleh. Gitu. Ada sejarah guru-gurunya Al-Habib Salim bin Hafiz, orang tua kakek dari Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, yang namanya Minhatul Ilah. Sejarah itu ajarkan anak-anak kita kepada sejarah-sejarah mereka kaum salihin. Dengan kita banyak memperdengarkan sejarah mereka, mereka bakal cinta. Semakin banyak mereka dengar, mereka bakal cinta. Makanya kalau misalnya ada orang cinta musik, lantaran dari masa kecilnya sudah sering terdengar musik. Orang terdengar banyak mendengarkan ini dan itu, nanti bakal cinta ini dan itu. Makanya perbanyak sejarah Al-Quran diungkap. Para nabi dan rasul, para aulia, para ulama saleh, guru-guru kita diungkap untuk mereka, agar mereka rasa cinta, mahabbah min Allah Subhanahu wa taala, mahabbah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu jalla jalala, Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh dalam sejarah mereka ada pelajaran buat orang yang mau berfikir. Wa yaqulu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, nahnu nagussu 'alaika ahsanal qasasi. Kami bakal memberikan kepada engkau sebaik-baik sejarah. Ini
yang diungkapkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebaik-baik sejarah. Yang ada di dalam Quran itu, kalau enggak sebaik-baik orang atau seburuk-buruk orang, yang ada di dalam Al-Quran, yang disebut dengan para Nabi dan Rasul itu Nabi dan Rasul yang paling tinggi. Kalau udah disebut dengan Fir'aun, berarti itu orang yang paling bejat. Abu Jahal, Abu Lahab itu berarti yang paling bejat. Ada Nimrodnya semuanya. Kanaan berarti orang paling bejat. Tidak disebut dengan Al-Quran kecuali di situ orang yang paling hebat atau di situ orang yang paling buruk. Nggak ada yang tengah-tengah di situ. Ya, paling istimewa dan paling buruk. Gitu. Makanya di sini Allah berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas." Kami menceritakan kepada engkau ya Rasulullah sebaik-baik sejarah para nabi dan rasul. Bagaimana sejarah Nabi Allah Hud, bagaimana sejarah Al-Ahqaf, Gunung Ahqaf, dan itu semuanya ada di Hadramaut, di lembah Hadramaut. Nabi Allah Hud di Hadramaut, Al-Ahqaf di Hadramaut. Masya Allah. Kemudian surah Nuh, surah Muhammad, surah Ibrahim, surah Al-Imran, surah Al-Maidah. Ajarkan. Tapi lagi-lagi ketika kita bisa, alhamdulillah. Enggak bisa, berbarengan kita datang ke mereka, para ulama-ulama saleh. Ajarkan anak kita kepada mereka, beri pemahaman anak kita betapa berada di dalam didikan mereka seakan berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan. Berikan anak kita, oh engkau belajar ke ulama sana nak, engkau belajar ke ulama sana nak, engkau belajar ke ulama sana nak. Ajarkan. Berikan pemahaman. Fa ayyu muassasatin fil 'alam tu'ti ahsana min hadha? Apakah ada lembaga di alam dunia ini memberikan sesuatu yang lebih baik daripada ini? Tidak ada. Yang ada di dalam Al-Quran, hanya ada di dalam Al-Quran sejarah yang paling baik. Lembaga enggak bisa. Apakah ada nih, kata Habib Umar, apakah ada kelembagaan yang paling istimewa yang memberikan sejarah lebih baik daripada ini? Enggak ada. Jawabannya mustahil ada. Kalau udah begitu jadinya, kenapa kita harus berbelat dengan sejarah yang lain? Sementara ada sejarah Nabi dan Rasul, para Nabi dan Rasul, kemudian kita berbelat ke sejarah-sejarah yang lain, kan lucu. Sejarah paling istimewa kita tinggalkan, kemudian sejarah yang biasa-biasa atau bahkan sejarah orang yang diadab sama Allah malah kita baca. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sejarah Nabi dan Rasul belum kita baca, sejarah bekicot kita baca. Inilah bekicot Allah, sejarah kodok. Tahukah arti kodok? Kodok itu adalah katak. Katak itu adalah, ini ngapain? Sejarah masih banyak, sejarah Nabi dan Rasul, para aulia, para ulama. Kenapa harus kita baca sejarah itu? Boleh sejarah katak atau kodok atau apa namanya, tapi setelah itu semuanya kita udah paham. Kita udah paham benar tentang sejarah mereka, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memahami orang yang dekat kepada Allah nanti bakal memahami kedekatan kepada Allah. Ingat. Karena mereka adalah wasail, mereka adalah perantaran untuk dekat kepada Allah. Kita dekat dengan sejarah mereka, kaum salihin. Naik. Para aulia, para nabi, para rasul. Setelah itu adalah keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita. Ini kita diajak oleh Al-Habib Umar bagaimana kita bisa mengenal Allah secara bertahap, dari anak kita terus nanti bakal kita kenal Allah. Keluarga-keluarga yang nikmat adalah keluarga yang semuanya kenal Allah Subhanahu wa taala. Suami, istri, anak-anak, keluarga besar, bahkan anak cucu, dan terus dan berketurusan. Terus dan bakal berketurusan sampai hari kiamat, terus anak keturunannya kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yaqul, karena Allah berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas." Tadi diungkapkan lewat dalil Al-Habib Umar, kamilah yang memberikan sejarah kepada engkau sebaik-baik sejarah. Itu Allah yang berfirman. Apakah ada kelembagaan yang bisa memberikan sejarah kepada kita, sejarah orang paling baik? Tidak ada. Sejarah yang paling baik adalah di dalam Al-Quran. Falimada tuhmiluha wa tatruka, kenapa engkau menganggap remeh dan tinggalkan sejarah yang ada di dalam Al-Quran, kata Habib Umar. Kenapa? Tidak cukupkah? Apakah tidak beriman? Orang yang beriman tidak beriman kepada Al-Quran berarti kafir. Sementara beriman kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala itu di antara rukun iman yang ada.
ay muassasatin fil alam, kelembagaan yang ada di muka bumi ini, mana sata'ti lana bigasas ahsan minha, yang bakal mendatangi kita yang lebih baik daripada sejarah-sejarah mereka para nabi dan rasul. Apakah ada? Mana? Sebutkan, kata Habib Umar, sebutkan, ada gak? Semuanya tidak ada. Hadza huwa ahsanul qasas, ini adalah sebaik-baik sejarah. Alladzi yajibu an ya'uda ila adhani abnaina wa banatina, yang selalu, yang ini adalah sebaik-baik sejarah yang wajib kembali dalam akal pemikiran anak-anak kita sekalian, putra dan putri kita. Nah, di sini dikatakan oleh Al-Habib Umar, malhadun latifun fi ma'na qauli ta'ala, ini coretan yang sangat lembut dalam arti hakikat. Kita terkadang terbuai dengan anak, terbuai dengan dunia, terbuai dengan huru-hara dunia. Ini lihat. Ini catatan penting dari Habib Umar. I'lamu annamal hayatud dunya la'ib. Ketahuilah, hanya saja kehidupan dunia itu la'ib, permainan dunia. Ingat yang pertama, la'ibun, permainan. Dunia itu adalah permainan. Kita lihat ke sana dan ke sini cuma sekedar permainan. Allahu Akbar, kita mau mengembirakan hati. Oh, malam minggu kita ke sana dan ke sini. Akhirnya duit habis cuma sekedar untuk mendapatkan permainan. Cuma sekedar permainan. Kita ke mall, atau kita ke mall, atau kita kemana saja. Mall kan gede, mungkin mall kecil, saya nggak ngerti. Atau kemana aja, Masya Allah, luar biasa. Permainan itu semuanya. Atau kita misalnya kita lihat di tempat yang luar biasa nikmatnya, indah di pegunungan, kita naik di bambu-bambu, itu cuma sekedar permainan. Kita mendayung, padahal itu bukanlah dayung yang benar, pakai selfie-selfiean, permainan. Capek kita dengan permainan ini semuanya. Dunia bagaikan panggung sandiwara. Ad-dunya kal masrahiyah. Dunia itu adalah panggung sandiwara. Sandiwara, capek dengan sandiwara yang ada. Tidak ada end-nya, enggak ada endingnya. Endingnya pusing. Karena memang dunia adalah sandiwara, panggung sandiwara. Dunia itu lain, permainan, walahun, pergumpulan untuk senda gurau. Di sini senda gurau, orang mau dapetin jabatan tinggi untuk permainan, untuk senda gurau. Tuh lihat, orang mau mendapatkan jabatan tinggi untuk bermain-main dia dengan hartanya. Banyak naudzubillah min dzalik bermain-main dengan jabatannya, cuma sekedar bersenda gurau saja, berkelakar sana dan sini. Dari satu ngopi, ngeteh, ngerokok di sana sini, cuma sekedar bersenda gurau. Itulah dunia. Apakah itu yang kita cari? Wazina, hiasan. Hiasan baju yang sangat tampilan menawan hati. Perempuan, Masya Allah, emas, intan, perak, dan sebagainya. Allahu Akbar. Hiasan. Ini semuanya hiasan. Merah-merahan. Ini semuanya kilapan-kilapan. Hiasan. Semuanya. Ada yang Masya Allah, hidung bagaikan hidung yang sangat luar biasa. Bahkan seperti melebihi Pinocchio yang ada. Allahu Akbar. Hiasan. Watafakhurun. Kalau udah punya hiasan makin bangga-bangga. Dunia tuh. Saya nih udah pintar. Saya udah punya kontrakan. Saya udah punya anak jadi tukang manajer. Tukang manajer berarti jual beli manajer. Anak saya udah jadi jenderal. Anak saya udah jadi insinyur. Bangga. Itu dunia. Dunia itu dunia. Watafakhurun bainakum watakatsurun fil amwal, dan saling memperbanyak harta. Mau udah satu gunung, mau dapat 2 gunung, mau 3 gunung, nggak ada rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan mau bersyukur? Kepada Allah? Tuh lihat, hunaka di sini kata Habib Umar, manza'un latifun. Ini ada satu kedesakan yang sangat lembut, karena yadhkuruhu ba'du ahli al-ma'rifah, yang disebutkan oleh sebagian mereka para waliullah, kata Habib Umar, fi qauli ta'ala, dalam firman Allah, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal. Zakarullahu khamsa khisalin. Allah menyebutkan 5 perkara. Tadi kan disebut
laib, lahun, zina, tafakhur, takadur. Tuh lihat ada 5 perkara. Wa dzakara madahiraha fil hayah, dan Allah sebutkan itu bentuknya itu semuanya ada di dalam kehidupan dunia. Makanya di sini dikatakan, Al-Habib Umar mengatakan fa fi sab'i sininal awwal, fa fi sab'i sininal ula, di 7 tahun yang pertama nih anak-anak. Makanya di sini dikatakan Allah, innamal hayatud dunya la'ib, permainan. Makanya anak-anak di usia 7 tahun pertama main-mainan mulu, main-main lagi. Coba lihat, ini benar nih, lihat apa yang telah dikatakan oleh mereka para aulia Allah, apa yang dikatakan oleh Habib Umar benar sekali. 7 tahun pertama manusia main-main mulu, main-main lagi, main. Oh masya Allah. Anak 2 tahun, oh main-main. 3 tahun, main-main. 4 tahun, mau sedang-sedangnya 5, 6, 7. Lihat. Yaghlibul la'aba, itu lebih dominasi kepada permainan. Hafiz sampai sinin atsaniyah, 7 tahun yang kedua, dari 7 sampai 14 tahun, lihat anak-anak. Yaghlibul lahwa, lebih mendonasikan, lebih mendominasi, bukan donasi, mendominasikan lahwa, senda gurau. Tuh lihat anak-anak pra remaja kan senda gurau mulu. Lihat yang 14 tahun sudah sempurna, udah nggak mulai senda gurau, udah beda, udah mulai banyak berhias. Tapi 14 tahun sebelumnya senda gurau mulu, senda gurau lagi, bercanda. Coba lihat anak-anak yang umuran seperti itu. Kemudian 14 tahun ketiga, dari usia 14 tahun sampai usia 21 tahun zina, berhias. Lihat aja perempuan kalau udah mulai 14 tahun, 15 tahun, masya Allah, padahal bibirnya masih merah. Kenapa pakai bibir-bibiran segala? Nggak punya bibir-bibiran, beli bibir-bibiran. Nggak ada bibir-bibiran, pakai genteng ditumbuk-tumbuk, atau apa namanya bata tumbuk-tumbuk ditaruh sini. Biar apa? Atau apa namanya bunga-bunga yang berwarna merah ditaruh sini. Yang penting merah, masya Allah. Benar, di usia 14 tahun sampai 21 tahun lihat perempuan. Yang laki-laki begitu juga, masya Allah. Rambut sedikit, oh dibenerin lagi. Oh, mulai menghias, hiasan. Lihat 21 tahun berikutnya lagi, 21 sampai menjelang 30 tahun. Lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala apa? Tafakur, bangga-bangga. Oh, saya udah lulus nih. Saya udah kuliah. Saya udah S1, saya udah S2. Oh, saya udah jadi manajer. Oh, saya udah jadi kapten nih. Lihat, bangga tuh, betul gak? Nanti menjelang 40 tahun, 30 tahun berikut sampai menjelang 40 tahun, udah mulai banyak-banyakan harta. Benar Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa yang telah ditafsirkan oleh mereka para ulama-ulama saleh. Lihat menjelang 40 tahun, oh main banyak-banyakan harta. Ente udah punya banyak kontrakan, di mana kontrakan ente? Mobil ente apa? Ya, tuh lihat. Takatsur fil amwal, udah mulai memperbanyak harta. Sebelum itu di usia 30 tahun bangga-bangga, tafakur. Oh, ini saya yang paling hebat nih, saya yang paling maco nih. Oh, semuanya saya rendek semuanya. 30, 40 udah mulai duit semuanya. Saya duit saya sana. Oh, duit sana. Oh, lihat. Kalau udah 50 tahun, layu. Kembali manusia. Mana lagi mau sombong kepada Allah? Mau sombong kepada Allah? 60 tahun, lebih layu lagi, 70 tahun nih Allah. Udah usia 50 tahun nggak pernah mau kembali kepada Allah. Makanya di usia 40 tahun anak Adam tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah untuk diharapkan kembali lagi kepada Allah. Kenapa? Dipanggil untuk ngaji dia nggak mau, dipanggil untuk zikir nggak mau, tapi dia senyap untuk selalu berbuat maksiat. Sampai usia yang 40 tahun, kalau dia masih khusyuk dalam melakukan maksiat kepada Allah, enggak khusyuk kepada zikir, enggak khusyuk kepada salat, enggak khusyuk kepada ta'lim, enggak khusyuk dekat dengan kaum salihin, enggak khusyuk untuk melakukan kebaikan, itu syaitan iblis la'natullah akan berkata, innahu wajhun la yuflih. Ini adalah orang yang mempunyai muka, innahu wajhun, ini adalah muka la yuflih, yang tidak bakal beruntung, enggak beruntung tuh. Usia 40 tahun belum taubat kepada Allah. Apalagi di usia 50, usia 60, 70 dan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima taubat-taubat kita. Allah Subhanahu wa taala terima amal-amalan yang sudah kita terima, dan Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur, sehat wal afiat kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan seluruh
keagungan kita semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.